Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini, sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan kita bisa terlaksana dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada ruangan hari ini. Saya Jumadi dari peserta PKG angkatan kedua PJOK Provinsi Riau tahun 2024. Dalam kesempatan ini saya ingin melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau RTL dari beberapa pertemuan kami, beberapa bulan kami laksanakan. Ada yang pertama itu melalui daring, terusnya dari luring, berikutnya kami daring kembali. Setelah itu nanti di saat ini kami adalah proses untuk masa diseminasi untuk persiapan terjun ke lapangan untuk sebagai fasilitator untuk daerah kami. Salah satu saya dari Kabupaten Kampar. Tentu saya akan mengemban tugas besok di Kabupaten Kampar, salah satunya adalah di Kecamatan Siabulu. Kami ada 20 orang dari Kabupaten Kampar untuk melaksanakan kegiatan PPKG PJOK yang dilaksanakan PGP Riau 2024. Baik Bapak Ibu, kegiatan ini sebenarnya kegiatan yang sangat bermanfaat dan sangat bagus, terutama guru PJOK. Karena apa? Waktu kami luring kemarin, pertanyaan yang pertama itu dari rekan-rekan guru PJOK ini, kenapa harus PJOK duluan yang diadakan PPKG? Apakah guru PJOK itu tidak punya potensi? Guru PJOK itu malas dan sebagainya. Sebenarnya itu paradigma kita dari guru PJOK sendiri dan paradigma dari guru-guru yang lain menganggap guru PJOK ini apalah, hanya guru PJOK saja sebagainya. Sebenarnya kita guru PJOK itu sebenarnya sangat berperan dalam mendidik, membina karakter anak-anak kita dalam proses pembelajaran. Dan begitu juga alas jawaban kenapa harus PJOK dulu. Karena kalau dianggap PJOK itu yang paling terbelakang, itu yang PKG-nya bahasa Inggris juga sedang jalan. Jadi berarti yang dianggap tidak penting itu hanya PJOK sama bahasa Inggris. Bukan itu jawabannya. Padahal jawabannya cuma satu, bagaimana untuk membimbing dan mengembangkan, dan memang kesempatan PJOK dan bahasa Inggris itu yang tahap pertama. Makanya kita kembangkan dari kementerian PKG PJOK ini dan bahasa Inggris kita laksanakan. Yang berikutnya dari bahasa Indonesia akan jalan. Dan yang berikutnya pada kesempatan ini kami sudah belajar beberapa materi atau modul sebelumnya. Yang pertama itu tentang paradigma diri dan paradigma guru olahraga. Yang berikutnya belajar tentang gerak, kebugaran jasmani. Yang berikutnya sampai dengan materi SEM, Sport Education Model, yang kita kembangkan dalam proses pembelajaran PJOK. Dan yang terakhir adalah tentang komunitas belajar. Komunitas belajar itu di sekolah kita itu ada beberapa. Yang paling terkecil itu komunitas belajar adalah bidang studi. Yang kedua komunitas linearitas bidang studi. Misalnya ada penjas, gabungan penjas, seni, dan BK. Yang berikutnya ada komunitas belajar yang sifatnya keseluruhan dari bidang studi yang ada di sekolah. Terutama di sekolah kita ini kita laksanakan setiap hari Jumat. Yang berikutnya ada yang lagi komunitas yang secara besar, yaitu seperti Skojar, Kombel kita. Jadi ada sebuah pelatihan dan sebagainya. Itu salah satunya dari komunitas. Dan hari ini saya mengambil salah satu komunitas dari yang sedang, yaitu adalah komunitas dari beberapa gabungan dari bidang studi. Dan salah satunya di sini sudah bisa kita lihat implementasi rencana pembelajaran berbasis proyek. Proyek di sini yang saya ambil adalah dari proyek bidang studi PJOK. Karena yang selama ini kita kan berkolaborasi antara bidang studi satu dengan satu, kita saling berketerkaitan. Jadi makanya di sini memang belum spesifik untuk proyek kita per bidang studi. Misalnya PJOK ini kita lakukan, bahasa Inggris ini lakukan, tetapi kita mengikuti tema-tema yang ada di proyek yang sudah ditentukan oleh kementerian. Baik,
Saya mengambil dari RTL ini, yaitu judul programnya yaitu adalah kearifan lokal. Karena apa saya ambil kearifan lokal di sini? Karena kearifan lokal ini saya lihat di lingkungan kita terutama ini sudah sangat menipis sekali. Begitu juga di sekolah kita. Karena apa? Dipengaruhi dari perkembangan zaman. Dan makanya di sini saya ambil kearifan lokal itu yang berjudul permainan bola kasti. Karena kasti ini mulai dari masa penjajahan sampai dengan saat sekarang ini masih tetap kita mainkan. Tetapi terkadang permainan ini sudah hilang dengan dipengaruhi salah satu game. Yang kedua apalagi sering kita lihat selain game, apa kira-kira Bapak Ibu? TikTok, apalagi yang joget-joget itu apa selain TikTok? Apa? Ya pokoknya yang sangat mempengaruhi, yang menipis dari permainan tradisional ini. Dan yang melatar belakanginya yaitu pendidikan jasmani olahraga kesehatan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kemampuan sosial siswa. Jadi kalau kita belajar PJOK itu memang bukan nilai yang pertama yang kami utamakan, tetapi adalah karakter dan sosialnya. Karena kalau karakter siswa itu tidak kita kembangkan dan sosial tidak kita ajarkan, pasti banyak di antara siswa kita yang egonya tinggi. Salah satunya membuang sampah sembarangan, yang kedua makan berjalan, yang ada yang lompat pagar. Karena apa? Sosial dan itulah yang tidak terbentuk dari dia. Yang berikutnya adalah di sini melalui latar belakang ini saya mengambil kegiatan adalah permainan tradisional, yaitu adalah kasti. Yang sekarang ini mulai tipis itu karena ada beberapa faktor. Pertama tadi saya sampaikan adalah lingkungan. Lingkungan kita yang dulu dengan sekarang berbeda. Dulu saya tinggal di kampung itu, saya bangun pagi itu berdiri di depan rumah luas memandang. Tapi kalau sekarang apa? Keluar dari rumah sudah ada pintu rumah orang lain. Tengok ke kiri sudah ada pintu orang lain. Jadi untuk mengembangkan suatu potensi perkembangan permainan tradisional ini sangat sulit. Karena pengaruhnya adalah dari tempat infrastruktur yang ada. Contoh di sekolah kita aja lapangan sudah mulai dipres untuk bangunan dan sebagainya. Yang berikutnya itu adalah dari faktor kebijakan dalam pendidikan formal. Ya. Pendidikan formal kita kebanyakan permainan tradisional ini sudah mulai diasingkan. Contoh, salah satu permainan yang di pembelajaran di PJOK itu dulu tidak ada yang namanya materi taekwondo. Sekarang masuk taekwondo. Jadi baik itu dari Bapak Ibu mungkin tidak ada yang belajar taekwondo, akhirnya harus belajar taekwondo lagi. Sebenarnya kita bisa alihkan ke dalam permainan tradisional. Yang berikutnya adalah faktor hilangnya urgensi permainan itu sendiri, karena kita tidak menganggap penting permainan itu. Karena menganggap penting apalah cuman lempar bola, pukul, lari, hanya seperti itu. Bagus kami main futsal lagi. Itu yang urgensi yang kita yang di lapangan itu yang perlu kita perbaiki. Yang berikutnya padahal permainan ini sangat bermanfaat untuk kita. Salah satunya adalah dari kerjasama. Yang berikut adalah motorik dari anak kita, fisik kita juga seperti itu. Dan tujuan dari program ini Bapak Ibu adalah untuk menghidupkan kembali permainan tradisional kasti di kalangan siswa, sekaligus melestarikan budaya bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu kita semuanya untuk mengembangkan permainan tradisional adalah salah satu dari proses pembelajaran kita, yaitu dengan proyek. Saya yakin permainan tradisional ini akan aktif kembali di sekolah kita. Bukan hanya kasti saja, ada kayak engkrang, ada patok lele, ada apa lagi bulu Cina buta dan sebagainya. Kalau kita kembangkan lagi, saya rasa bisa berkembang di sekolah kita. Tapi memang itu semuanya perlu proses, bukan instan. Yang berikutnya tujuan program. Yang pertama, menjadikan suatu pendidikan sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di sekitarnya. Jadi sesuatu program yang kita buat itu tentu ada positifnya untuk sekolah kita.
karena organisasi sekolah kita itu adalah sekolah kita sendiri, bukan ada keterkaitan dengan yang luar, tetapi kita tetap berhubungan dengan komite, orang tua dan sebagainya. Yang berikutnya mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk melakukan kolaborasi dengan pendidik dari mata pelajaran lain guna memperkarya hasil pembelajaran khususnya permainan tradisional. Yang sekarang ini di SMP kita proyek sudah kita kembangkan. Jadi dari bidang studi lain saling berkolaborasi, saling membantu, saling membahu untuk kegiatan-kegiatan proses proyek kita yang ada di sekolah ini. Contoh, tema kita ada kebinekaan Tunggal-Ika, kebinekaan ya Bu. Yang berikutnya ada tentang kearifan lokal. Yang berikutnya makanan tradisional ya, kalau salah saya makanan tradisional. Ada tentang demokrasi. Nah, jadi kita coba untuk dikembangkan di sekolah kita melalui komunitas. Yang berikutnya mendorong siswa jadi pelajar sepanjang hayat dan kompeten memiliki karakter berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Tentu apapun yang kita lakukan, kita punya nilai Pancasila di diri kita masing-masing. Karena negara kita adalah negara Pancasila. Yang berikutnya memperkuat karakter, mengembangkan kompetensi siswa sebagai warga dunia yang aktif. Tentu permainan tradisional ini bukan hanya untuk di dalam lingkup kita saja, tetapi kita kembangkan untuk mengangkat harkat martabat budaya kita di dunia. Yang berikutnya adalah mengembangkan sikap dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengerjakan proyek pada periode waktu tertentu. Yang terakhir, berpartisipasi merencanakan pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan khususnya permainan tradisional. Jadi permainan tradisional ini bukan hanya kita lakukan di saat proyek saja, tetapi Bapak Ibu yang olahraga misalnya bisa kita gunakan nanti salah satu permainan untuk sebelum kita masuk ke inti. Bisa saja kita arahkan permainan misalnya pasti, nanti kita arahkan permainan tradisional apa yang cocok untuk kita. Misalnya sepak bola, apa yang cocok permainan tradisional yang kita lakukan. Baik, kita lanjut berikutnya. Capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama capaian, ini yang capaian untuk kepada siswa. Siswa dapat menjelaskan dan melestarikan berbagai macam permainan tradisional yang ada di Indonesia. Jadi ruang lingkupnya besar Indonesia, tetapi setidaknya yang ada di Provinsi Riau, setidaknya lagi yang ada di Kabupaten Kampar. Contoh salah satu Kabupaten Kampar permainan tradisional yang terkenal apa? Kalau nggak salah saya itu sering dipertandingkan adalah Bakyak Tempurung. Itu sering dipertandingkan di Kabupaten Kampar. Setiap tahun itu dilaksanakan. Jadi mudah-mudahan dengan mereka belajar proyek dengan kearifan lokal ini bisa dikembangkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang berikutnya untuk menjaga permainan tradisional agar tetap hidup dan baik lagi jika permainan tradisional dapat berkembang. Kita ketahui permainan tradisional kita ini banyak di Indonesia dan banyak sudah diklaim dengan negara-negara lain. Jadi perlu itu peran kita bersama Bapak Ibu dan siswa-siswa kita juga untuk mengembangkan permainan tradisional ini. Yang berikutnya adalah siswa mengekspresikan perilaku yang relatif spontan, aktif, energik dan sebagainya. Jadi dengan semakin banyaknya siswa kita bergerak, salah satu permainan tradisional menghindari salah satunya dari tutur kata anak kita. Ya, karena dengan mengajarkan mereka permainan tradisional, mengajarkan sportivitas kita di lapangan, menghargai kejujuran, apalagi di permainan tradisional itu kan kayak pasti ada peraturannya, ada hukumannya bagi sanksi bagi yang melakukan tindakan-tindakan yang tercela dan sebagainya. Yang berikutnya langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama itu ada permulaan. Nah, permulaan di sini maksudnya adalah Bapak Ibu, kita sebelum membuat suatu kegiatan tentu ada permulaan, bincang-bincang maksudnya variabelnya. Yang kita bentuk adalah salah satu siapa sih nanti yang akan menjadi ketua proyeknya. Nah, yang berikutnya siapa yang menjadi fasilitatornya. Yang berikutnya siapa pesertanya. Yang berikutnya itu di mana kita lakukan, di kelas atau di lapangan. Nah, yang berikutnya apalagi dana yang mana kita gunakan, apakah menggunakan dana BOS atau dana pribadi dari persiswa. Yang berikutnya
bentuk apa permainannya. Silakan Mas sebut, apa apa. Yang berikutnya perencanaan. Setelah permulaan itu kita laksanakan, tentu ada perencanaan. Tidak ada sebuah kegiatan, apalagi proyek, tidak ada perencanaan. Perencanaannya salah satu dengan terbentuk dengan permulaan tadi, tentu ada perencanaan. Misalnya fasilitator berkumpul secara bersama-sama untuk menyusun yang namanya modul. Yang kedua, tema yang apa yang harus kita lakukan minggu ini, apa minggu berikutnya, apa minggu apa, seperti itu. Dan sampai dengan perencanaan itu sampai dengan penutup, sampai dengan selebrasi. Kalau di sekolah kita ini katakannya selebrasi. Misalnya akhir dari produk kita itu apa yang harus kita buat, misalnya kayak tema kebinekaan. Nanti kita ada pawainya, ada penampilan tari atau adat-adat dari daerah-daerah provinsi lain, seperti itu. Yang berikutnya pelaksanaan. Tentu dengan setelah perencanaan ada pelaksanaan. Pelaksanaan itu kapan kita laksanakan? Misalnya proyek kita di sekolah ini kita laksanakan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jam kita pakai adalah, kalau untuk dari Senin sampai dengan hari Kamis, jam kita pakai adalah jam ke-7 dan ke-8. Dan untuk hari Jumat kita pakai setelah Rohis. Dan di hari Sabtu kita tidak ada melaksanakan proyek karena kegiatan kita senam dengan 7K kebersihan. Yang berikutnya adalah pengawasan. Nah, tentu semua kegiatan itu ada pengawasannya. Contoh, proyek itu ada pengawasan yang tertinggi adalah salah satu dari ruang lingkup sekolah adalah pimpinan kita, kepala sekolah. Yang kedua ada wakil bidang kurikulum. Ya, ini salah satu Bu Lilian dari sebagai bidang kurikulum. Yang berikutnya ada kesiswaan. Yang berikutnya baru kita turunkan kepada Bapak Ibu sebagai panitia pelaksana atau ketua pelaksana dan fasilitator yang untuk mengemban tugas sebagai mengembangkan proyek. Yang berikutnya adalah dari siswa-siswi kita. Yang tidak kalah pentingnya adalah peran orang tua dan komite. Jadi tidak bisa kita pisahkan dalam satu titik. Komite itu tidak terlibat dalam sekolah. Malahan komite itu sebenarnya sangat berperan aktif untuk pengembangan proses pembelajaran di sekolah kita. Salah satu dengan proyek. Yang terakhir adalah penutupan. Tadi saya sampaikan ada masa hasil produk kita itu kita pamerkan. Baik itu sifatnya selebrasi atau bentuk di mading kita hasilkan atau di bentuk media massa sosial dan sebagainya, itu hasil dari penutupan. Dan yang berikutnya kita lanjut adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini ada program yang pertama tahap persiapan. Tahap persiapan yang sebelum ke persiapan kita ada program ini merupakan jenis kegiatan kurikuler di mana kegiatan ini dilaksanakan di dalam kelas. Pada kegiatan belajar mengajar dan menentukan murid kelas 7 sampai dengan kelas 9. Program ini ada beberapa tahap. Pertama persiapan, guru menyiapkan bahan ajar, alat dan bahan serta membuat kelompok siswa. Ini ada sering kita lakukan ya Bapak Ibu di proyek. Yang berikutnya guru mengundang narasumber yang ahli dalam permainan tradisional. Contoh permainan tradisional narasumbernya bisa saja nih kayak Pak Yuki guru olahraga, Pak Ian guru olahraga, Pak Firdo guru olahraga, dan mungkin ada guru yang lain dari bidang studi lain kayak Bu Nailu mungkin dari MTK. Bisa saja permainan tradisional di arah tertentu, misalnya beliau dari Duri, mungkin dikembangkan di proyek kita tidak ada masalah. Ya mungkin dari Pak Setian dari Siak, bisa saja permainan tradisional. Setiap daerah itu mempunyai permainan tradisional. Contoh permainan Kastini aja setiap daerah berbeda aturan mainnya, tidak ada yang sama. Tetapi dengan perbedaan itu Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda kita tetap satu, jadi tidak ada bedanya. Yang berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Pembelajaran ini kelas membahas sejarah aturan permainan tradisional Kasti. Yang berikutnya permainan tradisional Kasti. Yang berikutnya adalah perlombaan antar permainan tradisional Kasti. Berikutnya adalah evaluasi dan refleksi. Jadi itu adalah kegiatan untuk di proyek. Yang berikutnya adalah tahap penutup, presentasi hasil produk kita. Jadi saya sampaikan tadi seperti ada selebrasi, ada penampilan, dan misalnya kemarin di MPRS siswa baru kita tampilkan hasil dari produk-produk proyek kita, misalnya dari seni, dari olahraga atau sebagainya seperti itu. Yang berikutnya kemitraan dalam komunitas belajar. Yang pertama orang tua.
membantu siswa dalam menyediakan alat dan bahan serta memberikan dukungan moral dan moral. Ya, dalam semua kegiatan pasti kita membutuhkan dukungan baik secara moral, apalagi yang namanya moral. Moral itu kita membutuhkan sesuatu tentu dengan dana. Kalau tidak ada yang namanya tidak ada yang bisa kita beli dan sebagainya seperti itu. Yang berikutnya adalah pustaka sekolah yang menyiapkan referensi proses pembelajaran atau proyek kita, misalnya permainan tradisional dari PJOK, misalnya dari bidang studi yang lain. Contoh dari seni apa kira Bu Antum yang proyeknya apa kita buat biasanya? Kebinekaan itu kan harus mengadakan selebrasinya berbagai macam pakaian adat. Pakaian adat ya Bu. Pakaian adat ditampilkan setiap kelasnya berbeda-beda. Terus dari segi makanan tradisionalnya, terus kemarin nanti ada tariannya juga. Setiap daerah pasti berbeda-beda. Itu yang ditampilkan presentasi. Terima kasih Bu Atun. Ya. Jadi masih banyak yang kita kembangkan dari sini ya. Jadi salah satu saya orangnya hobi makan, yang namanya yang masakan tradisional itu saya suka, apalagi yang masakan ikan patin. Patin itu adalah makanan favorit saya. Anda tahu nanti Bapak Ibu yang mau makan sama-sama, ayo kita makan sama-sama. Nah, yang berikutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki ke sekolah kita. Kalau untuk kapasitas sekolah kita itu, serasa saya kita sudah full 100% punya. Contoh, kapasitas dari asid basic thinking itu, contoh lapangan kita punya, depan belakang kita punya. Yang berikutnya kita punya ruang kelas 31 rombel. Yang berikutnya kita punya ruang labor komputer, ruang pertemuan multimedia, labor IPA, dan masih banyak ruang yang lain. Begitu juga dari pendukung lainnya, sound system kita punya, ada yang kecil yang besar kita punya. Yang berikutnya untuk ini proyeknya mengarahkan kepada olahraga, tentu satu, KUD kita punya, fluid kita punya, stopwatch kita punya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu, kita punya rekan-rekan sejawat, baik itu Bapak Ibu Majidpur bidang studi, dan kita punya pawangnya salah satu dari proyek ini, guru PJOK, atau Pak Enggi kan guru PJOK, jadi itu salah satu pawang. Jadi adalah dia leader untuk melaksanakan proyek dari PJOK itu. Jadi kalau saya rasa selagi itu masih bisa kita kembangkan, kenapa tidak? Dari aset kita ada punya, komite kita punya, orang tua kita punya. Tergantung bagaimana kita berkolaborasi di sekolah kita ini. Ya kalau kita ya tidak mau berkolaborasi, tentu agak sulit juga untuk kita mengembangkan ini. Dan yang berikutnya adalah rencana evaluasi. Evaluasi di sini saya mengambil bukan dari hasil produk, tetapi saya mengambil dari hasil siswa untuk mengisi Google Form. Ya, dari kuesioner. Jadi misalnya kita kirim kepada siswa pertanyaan yang dalam Google Form. Jadi mereka mengisi, karena itu salah satu kalau menurut saya lebih efektif. Karena apa? Kalau kita mengambil dengan cara dengan menilai, tentu ada rasa sama-sama, ada abu-abunya. Tetapi kalau kita mengambil dengan rencana evaluasi, kita gunakan Google Form, mereka pasti menjawab dengan jujur, karena tidak ada paksaan. Misalnya setuju, sangat setuju, tidak setuju, kurang dan sebagainya. Jadi itu salah satu dari evaluasi kita. Yang berikutnya dari orang tua, sekolah juga sama, kita gunakan Google Form. Jadi lebih efektif, lebih sederhana kerjanya. Itu adalah dari rencana evaluasi. Yang berikutnya adalah kemungkinan tantangan. Ya, permainan tradisional ini tentu banyak tantangan bagi kita. Yang pertama dari minat siswa kita. Apalah Bapak main kasti, bagus kami main game lagi. Apalah Bapak, bagus kami main judi online lagi, dapat duit. Ya, itu salah satu tantangan terbesar bagi kita. Yang berikutnya adalah keterbatasan alat dan bahan. Tentu ya, kalau yang namanya permainan bola kasti efektifnya salah satu orang satu bola. Terkadang di antara siswa kita ini Bapak Ibu, kalau kita suruh bawa alat, ya 1-2 orang aja yang bawa, yang ketiganya Pak lupa Pak, tak ada duit Pak, dan sebagainya. Itu tantangan terbesar bagi kita. Yang berikutnya adalah kurangnya aktivitas fisik siswa, sehingga membuat kurangnya minat dalam berolahraga. Ini yang kami alami Bapak Ibu di olahraga ini. Terus terang kami sampaikan.
Mungkin Bapak Ibu juga yang bidang studi yang lain merasakan juga, yang salah satunya fisik yang tidak bugar itu apabila siswa kita di dalam kelas salah satunya dia tidur. Ya karena dia tidak beraktivitas fisik. Kalau orang sering beraktivitas fisik, dia akan bugar selalu dimanapun dia ditempatkan. Begitu juga kami di lapangan ya Pak Egi, Pak Ian dan sebagainya. Kalau kita suruh dia lari, bukanlah lari jogging, dia di bawah jogging malah 2 putaran, setengah putaran yang jalan yang larinya sudah itu jalan kaki capek lah Pak, inilah sebagainya. Itu yang tantangan kita untuk kita sebagai apanya. Jadi betul-betul generasi kita ini adalah generasi Z yang perlu memang banyak kita kembangkan dalam proses kegiatan fisik salah satunya. Karena kalau tidak, memang kedepannya untuk bergerak mereka akan susah. Yang berikutnya solusi yang saya antarkan di sini adalah yang pertama memotivasi siswa membuat kegiatan menjadi lebih menarik dan menantang. Tentu dengan salah satu pertandingan. Ya makanya di situ saya sampaikan kemarin tadi ada sistem pembelajaran SEM, Sport Education Model. Jadi dibuat pertandingan, yang mengelola itu adalah siswa, semuanya dari siswa, semuanya hasilnya siswa. Tentu akan ada termotivasi untuk siswa kita. Salah satu di proyek kita bisa gabungkan kelas 7, kelas 7, kelas 8, kelas 8, kelas 9, 9, tema yang sama, tetapi pelaksanaannya masing-masing berbeda seperti itu. Yang berikutnya adalah mencari alternatif bahan yang mudah dan didapat dan murah. Jadi kasti itu sebenarnya bisa kita modifikasi, bukan hanya bola kasti saja. Dari kertas itu kita gulung, kita remas betul-betul, baru nanti kita lapan itu dibalut ya. Nah, berikutnya sticknya juga tidak perlu kita menggunakan yang besi. Kita cari aja kayu sekitar 80 cm atau 60 cm, kita potong udah bisa jadi sticknya. Jadi modifikasi bahan-bahan itu sangat mudah. Yang berikutnya adalah sosialisasi kepada orang tua melalui pertemuan orang tua untuk menjelaskan manfaat program. Tentu biasanya ya Bu, kita sebelum selebrasi ya biasanya kita ada pertemuan antara kelas dengan kelasnya masing-masing dengan wali kelas untuk membahas program proyek-proyek yang akan dilaksanakan. Dan begitu juga dengan skala besar kita rapat orang tua murid dan sebagainya seperti kita sampaikan. Dan yang berikutnya adalah yang inilah yang kita tunggu akhir dari segalanya. Karena terakhir bahasanya adalah thank you, berarti terima kasih. Jadi dalam kesempatan ini itulah pemaparan saya dari implementasi pembelajaran berbasis proyek bidang studi PJOK. Saya Jumadi, peserta BPKG angkatan kedua Provinsi Riau tahun 2024, melaksanakan RTL rencana tindak lanjut di PT SMP Negeri 1 Siakulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau tahun pelajaran 2024-2025. Saya rasa cukup. Mungkin sebelum saya tutup, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan atau bagaimana? Ada kira-kira? Kalau tidak ada berarti sudah pas proyek kita di sekolah kita ini, tidak ada masalah terkait apapun. Mudah-mudahan sekolah kita membooming bukan hanya untuk di Kabupaten Kampar, tetapi membooming di dunia. Karena satu cara untuk memboomingkan sekolah kita adalah dengan cara media sosial. Ya, satu video kita sebarkan melalui YouTube, insya Allah sedunia orang akan tahu. Ya itu caranya. Sehebat apapun kita, kalau tidak ada media sosial kita tidak akan bisa berkembang. Itu. Yang berikutnya, terakhir saya sangat mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu telah membantu kegiatan saya ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Tentu saya menyampaikan tadi perlu banyak kesalahan dan kekurangan baik dari tutur bahasa saya mungkin kurang pas, dari ejaan bahasa Indonesianya saya mohon maaf karena itu adalah kekurangan saya, tetapi tetap prinsip saya tetap belajar untuk perbaikan ke depannya. Saya terima kasih yang sebesarnya, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hapus Bu semuanya.